Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mari kita bersukacita bersama-sama di tempat ini. Kita mau serukan, kita mau puji-pujian bagi Tuhan. Karena Dia Allah yang dahsyat, amin. Haleluya. Mari yang bersukacita nyanyikan. Indahnya hidup di dalam Tuhan yang
dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan. Murni darahmu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Haleluya. Dimanapun saudara berada, mari kita bersama-sama sorak bagi Tuhan. Allah yang dahsyat. Kamulah tinggikan Dia dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan. Amin. Murni darahmu bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Haleluya. Mari kita sorakan bagi Allah yang dahsyat, Raja segala raja, Allah pemenang. Haleluya. Ya sungguh layak dipuji, sungguh layak terima segala pujian, sorak-sorai. Mari katakan bersama-sama. Sekarang selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Namamu, namamu yang ku serukan. Kaulah Raja penebus yang lagi dulu sekarang selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan. Kaulah Raja penebus yang hidup. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Suka. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut, tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu tak berkesudahan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita mengucap syukur.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tiada berkesudahan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Tak akan kami takut, tak akan kami gentar, sebab Engkau bersama kami. Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Terimalah segala pujian syukur yang kami naikkan pagi hari ini ya Tuhan. Biar itu boleh menyukakan hati Engkau. Tiba saatnya kami rindu mendengarkan kebenaran-Mu diberitakan. Kami rindu mendengar titah-titah-Mu Tuhan. Kami memerlukan hikmat-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biar pagi hari ini kami semua boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Jauhkan daripada kami hati yang tidak percaya, hati yang ragu-ragu akan kebenaran-Mu. Biar firman-Mu bekerja,
melawat setiap kami, memulihkan, meneguhkan, mengajar, memperbaiki kelakuan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Muhammad Ali adalah seorang juara tinju profesional yang legendaris. Ia hebat karena dari seorang biasa yang tidak dikenal dapat menjadi seorang petinju profesional yang juara bertahan selama bertahun-tahun. Begitu terkenalnya ia, sampai-sampai pada zaman dulu pada kejayaannya, ketika ia bertanding, maka jalanan di kota-kota besar sepi. Karena orang memilih untuk menonton Ali melalui televisi di rumah. Kehebatan Ali adalah karena ia bisa mendisiplin dirinya untuk berlatih dengan keras. Tidak mudah menjadi seorang petinju profesional karena syaratnya bukan hanya dapat bertinju, tetapi bersedia untuk berlatih di luar kebiasaan manusia pada umumnya. Ia pernah mengatakan bahwa hal yang paling ia benci di dalam hidup ini adalah disiplin berlatih. Tetapi karena ia bertekad keras untuk menjadi juara, itu sebabnya ia berusaha mengalahkan kebenciannya dan memaksa dirinya untuk berlatih dengan keras. Nah saudara, sehebat-hebatnya Muhammad Ali yang semula bernama Cassius Clay, yang ketika kanak-kanak terkenal religius dan selalu membawa Alkitab kemana-mana. Dia mampu mendisiplin dirinya untuk berlatih menjadi juara tinju. Tetapi ia tidak mampu mengubah dirinya sendiri secara menyeluruh. Imannya kandas di tengah jalan, rumah tangganya hancur, kesehatannya di akhir hidupnya menyedihkan. Nah saudara, adalah hal yang luar biasa untuk mampu mengendalikan dan memperbaiki perilaku eksternal, tetapi mengalami perubahan radikal secara internal yang mengubah cara dan tujuan hidup di dunia ini adalah hal yang sama sekali berbeda. Hal itu hanya dapat dikerjakan oleh Tuhan dan merupakan perubahan yang mendalam, yang terjadi secara internal dan mampu mengubah seluruh kehidupan. Di dalam menghadapi keadaan new normal seperti sekarang ini, yang diperlukan bukan sekedar tekad diri, sekalipun hal itu sangat penting. Namun yang terpenting adalah perubahan sikap hati yang hanya dapat terjadi karena Tuhan itu sendiri. Nah saudara, diperlukan perubahan yang mendalam. Bukan hanya sekedar perubahan di luar yang dihasilkan oleh kekuatan manusiawi. Diperlukan perubahan hati. Diperlukan perubahan sikap hati yang permanen. Yang hanya dimungkinkan terjadi karena Tuhan. Bukan karena upaya atau tekad keras seseorang. Itulah yang disebut sebagai metamorfo atau metamorfosis. Kata yang digunakan untuk pertobatan, suatu perubahan di dalam. Saya ingin membaca ayat yang penting tentang hal ini. Dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Kata berubahlah, transform, dari kata metamorfo, yang artinya adalah proses perubahan yang menyeluruh. Seperti ulat menjadi kupu-kupu, suatu transformasi. Ayat tersebut di dalam bahasa aslinya bisa berbunyi kira-kira seperti ini. Berhentilah mengalami perubahan lahiriah yang disebabkan oleh keadaan zaman yang cepat
cepat berubah, cepat berlalu. Tetapi alamilah perubahan batin yang mendalam, metamorfo. Terjemahan bebasnya kira-kira begini. Jangan hanya ikut-ikutan tren dunia yang mengubah lahiriah belaka dan tidak bertahan lama. Tetapi berubahlah secara mendalam di dalam batin sehingga akan mengubah seluruh kehidupan. Saudara, ini bukan renovasi kecil-kecilan, bukan perubahan sebagian, tetapi ini perubahan yang drastis, perubahan yang radikal. Dan hal seperti ini hanya dapat dikerjakan oleh Allah. Kita tidak dapat merubah diri sendiri atau mengubah orang lain kecuali Tuhan yang mengubahnya. Sebab perubahan manusia hanyalah perubahan yang dimungkinkan untuk perubahan eksternal yang sifatnya sementara, cosmetic change, bukan permanent change. Namun, untuk perubahan yang permanen harus terjadi secara internal, mengubah seluruhnya dari dalam. Dan untuk itu, tidak bisa manusia yang mengubah dengan tekad kuatnya, tetapi harus Tuhan sendiri yang terlibat. Itulah yang dikenal dan disebut sebagai pertobatan yang sejati. Bukan hanya penyesalan belaka, perubahan kehidupan yang radikal sifatnya. Kalau orang dapat berubah karena dihukum, karena menjalani hukuman, maka orang yang keluar masuk penjara harusnya sudah menjadi manusia baru yang sangat baik. Tetapi kenyataan menurut statistik tidak demikian. Sebab banyak orang yang keluar masuk penjara yang akhirnya menjadi kambuhan langganan dan terus-terus keluar masuk penjara. Hanya Tuhan yang mampu mengubah seseorang secara mendalam. Dan lagi-lagi itu yang dikenal sebagai pertobatan. Jadi apa artinya pertobatan itu? Di dalam perjanjian baru, kata pertobatan dalam bahasa aslinya menggunakan kata metanoia. Kata ini terbentuk dari dua kata, yaitu meta yang artinya berubah, change, dan nous yang artinya pikiran atau mind. Metanoia berarti perubahan pikiran. Pertobatan, saudara, adalah suatu perubahan hidup yang dipicu oleh perubahan pikiran. Perubahan di dalam, perubahan sikap hati. Kata metanoia menunjukkan kepada pertobatan yang sejati. Jadi sebenarnya dari kata ini kita tahu bahwa pertobatan yang sesungguhnya itu merujuk pada perubahan pikiran atau perubahan hati, perubahan internal, sesuatu yang di dalam sini berubah sehingga kemudian kita berperilaku berubah. Dan hal itu tidak hanya tentang penyesalan atau permintaan maaf, minta ampun, atau pengakuan dosa belaka. Tetapi lebih jauh adalah suatu perubahan pikiran. Suatu perubahan hati yang total. Perubahan yang sama sekali. Suatu perubahan yang bersifat jangka panjang. Suatu perubahan hati yang menjadi sumber dari perubahan-perubahan keseluruhannya. Perubahan hati adalah perubahan dari apa yang diinginkan dan dipikirkan dan kemudian dilakukan. Itulah perubahan hati yang membawa perubahan keseluruhannya. Nah, perubahan hati yang menyebabkan pertobatan itu terjadi. Saudara tahukah hal itu terjadi dan dialami oleh seseorang karena apa? Karena kebaikan kasih Allah.
Yaitu ketika kita menyadari kemurahan kasih anugerah Tuhan. Mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Maka hati kita berubah. Dari menginginkan hal-hal yang duniawi. Kemudian menginginkan Dia. Menginginkan kemuliaannya. Menginginkan kasih Tuhan itu sendiri. Itulah yang dikatakan di dalam Alkitab. Di Roma pasal yang kedua, ayat yang keempat. Mari kita baca, demikian bunyinya. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Roma 2 ayat 4. Kata asli untuk kemurahannya yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan His goodness, kebaikannya. Kata kebaikan adalah krestotes, yang berarti jinak, baik secara moral. Dan hal itu menunjuk pada karakter asli seseorang di balik tindakannya. Di balik tindakan itulah ada karakter asli. Nah saudara, kebaikan Tuhan itulah karakter aslinya Tuhan. Kebaikan Tuhan adalah kualitas asli yang mendasar dari keberadaan Tuhan itu sendiri. Jadi artinya Tuhan itu tidak hanya baik kepada kita sesekali saja. Kadang baik, kadang tidak baik, bukan. Tetapi Dia, Tuhan, secara konsisten dan terus-menerus menyatakan kebaikannya kepada kita karena Dia baik. Dorongan untuk bertobat, pertobatan yang sejati, itu tidak datang dari ketakutan akan pembalasan. Pertobatan bukan berdasarkan rasa takut, tetapi berdasarkan iman. Bertobat berarti kembali kepada Bapa. Menikmati keintiman dengannya di dalam kasih-Nya. Ini saudara terjadi karena akibat dari karya salib Kristus yang telah menghilangkan semua rintangan yang memisahkan kita dari Bapa. Karena itu kita tidak lagi memiliki alasan untuk hidup menjauh dari Tuhan. Bila pertobatan itu berfokus pada dosa, maka orang akan terus-menerus merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Bahkan ketika mereka tahu bahwa dosa-dosa mereka telah diampuni, mereka tidak dapat sepenuhnya percaya bahwa Tuhan telah mengampuni mereka. Karena perasaan takut terus membayangi bahwa Tuhan masih marah kepada mereka. Padahal Tuhan, kebaikannya Tuhan adalah kekuatan kuasa Injil yang mengampuni, yang mengubah kehidupan. Nah, kebaikan kasih Allah yang mengubah hidup kita itulah. Itulah yang membarui hidup kita. Sehingga yang pertama, saudara, kebaikannya itu mengubah hati kita. Sehingga kita tidak lagi terikat, tidak lagi terbelenggu pada cinta kepada hal-hal lain di luar Tuhan. Tetapi sebagai gantinya sekarang kita hanya mencintai Tuhan saja. Kebaikannya menyadarkan kita mana yang penting, mana yang paling berharga di dalam hidup ini, dan mana yang tidak. Itulah yang dikatakan di Matius 13 ayat 44. Dikatakan hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu.
Ia sekarang menemukan apa yang paling penting, yang paling berharga bagi hidupnya. Dan ia rela kehilangan semuanya. Saudara, itulah kerajaan Allah. Menemukan kebaikan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Yang mengalahkan semua hal yang lain. Sehingga kita hanya terpikat kepadanya saja. Yang kedua, kebaikannya mengubah kita dari kehidupan yang mencari kepuasan melalui hal-hal duniawi menjadi kehidupan yang menemukan kepuasan yang sejati di dalam kasih Tuhan yang penuh dengan sukacita terbesar. Hanya di dalam Dia saja kita menemukan kepuasan yang sesungguhnya. Mencari Dia sebagai sumber sukacita dan sumber kesenangan kehidupan kita. Itu mengubah hati kita dan membuat kita mengalami pertobatan. Dan semakin kita mengejar Dia di dalam kasih, semakin besar kemenangan yang kita miliki atas dosa. Hati kita diubahkan sepenuhnya. Itulah tobat yang sesungguhnya. Tobat yang setobat-tobatnya adalah karena kebaikan Tuhan. Yang ketiga, kebaikan kasih Tuhan itu memampukan kita untuk hidup mentaati perintah-perintahnya. Mengapa? Karena kita mentaati perintah-perintahnya sebab Ia lebih dahulu mengasihi kita. Sehingga kita respon kepadanya. Mengalami perubahan hati karena kebaikannya yang kita alami. Itulah yang membuat kita dapat hidup mentaati perintah-perintahnya. Sama seperti yang dikatakan di 1 Yohanes pasal 4. Ayat yang ke-19 dikatakan kita mengasihi. Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bahkan karena kebaikan Tuhan itu. Melalui perubahan hati kita. Maka kita itu dimampukan saudara. Untuk hidup bukan hanya kembali mengasihi Dia. Dan hidup mentaati perintah-perintahnya. Tapi hidup yang lebih lagi adalah sesuai dengan apa yang diminta. Dengan apa yang dituntut oleh firman Tuhan. Yaitu untuk mengikuti Allah. Untuk mengabdi kepada Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran, mengasihi Tuhan dengan segenap itu saudara. Seperti yang dikatakan di Matius 22, ayat 37-38 dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Saudara, kebenaran inilah merupakan kebenaran yang sangat penting dalam hidup kita sebagai orang percaya. Karena hal ini telah memberitahu kepada kita bagaimana dosa itu sebetulnya sudah digantikan di dalam kehidupan kita. Dan yang mampu menggantikannya yaitu kebaikan kasih Allah atas hidup kita. Sehingga kita dituntun, kita dibawa oleh kebaikannya untuk mengalami perubahan hati yang mendalam demikian rupa. Sehingga kita mengalami perubahan yang total. Mengalami metamorfo itu. Itulah pertobatan yang sejati. Dan yang lebih lanjut, dikatakan kita dimampukan untuk hidup seperti yang Tuhan rencanakan. Yaitu mengasihi Dia dengan segenap tadi. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Saudara, kebaikan Tuhan lebih dari penghukumannya. Dan kasih-Nya mengatasi cengkraman dosa. Dan daya tariknya yang lebih kuat dari penghukuman.
kebaikan kasih-Nya mengalahkan semua itu. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, mari kita menyadari di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini, bahwa kebaikan kasih Tuhan atas hidup kita itu masih jauh lebih baik, dan lebih banyak, dan lebih besar dari segala dosa dan pelanggaran yang ada. Kebaikannya, itulah karakternya. Kebaikannya, itulah yang mampu menyentuh hidup kita dan menuntun kita kepada pertobatan yang sejati. Di tengah-tengah situasi ini, saya ingin mengajak kita membuka hati kita bagi Tuhan untuk menerima kebaikannya dan hidup di dalam perubahan yang sejati yang dikerjakan oleh kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan kasih-Mu yang Kau nyatakan kepada setiap kami umat-Mu, yang boleh kami rasakan karena korban Kristus bagi setiap kami. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Ampuni kami kalau selama ini kami mencurigai Engkau Tuhan, mencurigai bahwa Engkau Tuhan yang siap untuk menghukum, Tuhan yang siap untuk menjatuhkan setiap kesalahan pelanggaran di dalam hidup kami. Tapi kami semakin disadarkan bahwa kebesaran kasih-Mu, kebaikan kasih-Mu Tuhan, itulah yang sesungguhnya nyata atas hidup kami. Betapa sabarnya Engkau atas setiap kami, sehingga Engkau terus-menerus menuntun kami kepada pertobatan yang sejati, untuk mengubah kehidupan kami seluruhnya, sehingga kami bisa hidup bersekutu dengan Engkau terus-menerus. Untuk kami bisa mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Tuhan, kami bersyukur. Itu sebabnya kami membuka hati kami, dan kami percaya dengan iman akan kebaikan-Mu, sehingga kami tidak perlu takut dengan apapun yang akan kami hadapi dan yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Karena kebaikan-Mu senantiasa melimpah atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.